Tidak sah dan tidak tidak bisa dibenarkan. Kalau Bapak kalah atau calon Bapak kalah, jangan jas partai yang Bapak salahkan. Yang dimana musda ini dalam pandangan saya tidak sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga partai. Tidak dihadiri oleh orang DPD, termasuk saya sendiri sebagai ketua. Tidak dihadiri. Dan mereka tetap lanjut melaksanakan musda ini. Ya, ini sama juga pengambil alihan paksa terhadap ketua DPD yang dilakukan oleh DPP. Awalnya ini didatangi oleh ketua DPD, namun ketua DPD-nya tidak ada, tapi musda sudah dibuka. Mau tidak mau musda sudah dibuka, tentu ini sudah menjadi sebuah kelanjutan agendanya, tentu akan menjadi demisioner. Maka sebelum demisioner ditunjuk dulu PLT-nya, dan ini juga ada di dalam mekanisme partai tersebut. Kalau tidak sesuai, tentunya ini adalah tidak sah dan tidak bisa dibenarkan, karena ini bertentangan dengan anggaran dasar rumah tangga itu sendiri. Kalau ketum melanggar anggaran dasar rumah tangga, ketum bertanggung jawab tentang partai ini. Ketum AHY di sini betul-betul melaksanakan atau memerintahkan sesuai dengan aturan dasar aturan rumah tangga. Tidak ada yang melanggar dan tidak ada intervensi dan tidak ada lagi musda dipercepat. Semua musda sudah dipersiapkan oleh DPD Partai Demokrat. Buktinya ketua SC, ketua OC datang pada saat musda. Dan disampaikan pada pidatonya adalah kami menyiapkan musda ini dengan baik dan benar. Musda hari ini adalah musda ecek-ecek, musda pengambil alihan paksa yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat terhadap Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau. Saya tidak kecewa sebenarnya, karena pergantian ketua itu adalah lazim oleh sebuah organisasi. Itu saya katakan, saya bakar baju Demokrat ini yang saya banggakan selama ini, tapi sekarang sudah pudar di hati saya. Kebanggaan yang saya selama ini pertahankan, prinsip saya hari ini telah dilanggar oleh DPP Partai Demokrat. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dan seluruh kader kami di Provinsi Riau, kita tahu tentunya bahwa yang namanya musda itu ada menang, ada kalah. Kalau Bapak kalah atau calon Bapak kalah, jangan jas partai yang Bapak salahkan. Salahkan kami di DPC ini yang tidak mendukung calon Bapak. Nah, ini tentunya ada tahapan-tahapan. Saya dulu dilantik menjadi ketua DPD bulan Agustus tahun 2017. Selesai tugas saya 2022. Pada hari ini dilakukan musda. Musda apa namanya? Saya pun tidak tahu. Musda apa namanya? Musdakah atau musdaluk? Tak boleh, partai ini tidak ada salah. Partai ini sudah pernah menempatkan Bapak menjadi anggota dewan. Jadi jangan dibakar. Kalau dibakar jas itu tidak melawan. Dan kami akan sedang mencari delik aduan. Bagaimana ini dapat kami laporkan bahwa lambang partai kami sudah dibakar dan sudah dijelek-jelekkan di umum. Kami akan laporkan nih, kami akan cari dulu pasal-pasalnya. Bapak SBY sering menyampaikan kepada kami bahwa kami harus sopan santun dan beretika dan menjalankan aturan-aturan partai dan tidak boleh melanggar anggaran dasar dan rumah tangga. Hari ini pesan dari Bapak SBY dilanggar oleh Dewan Pimpinan Pusat itu sendiri. Ini artinya saya bangga keluar dari Partai Demokrat. Sekali lagi testimoni semacam ini semakin meyakinkan kita semua bahwa apa yang sedang kita lakukan ini adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka-mereka, para kader kita, banyak yang menjadi korban. Setelah 3 kali rencana waktunya diubah untuk menjembatani perbedaan pendapat, Musyawarah Daerah 5 DPD Partai Demokrat Provinsi Riau akhirnya berlangsung dengan lancar dan tertib, sesuai ADART serta peraturan organisasi yang berlaku. Sebanyak 12 DPC Demokrat Provinsi Riau secara aklamasi memilih Agung Nugroho, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau sebagai calon tunggal Ketua DPD Demokrat Riau.
Jika disahkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Agung akan menggantikan Asri Ausar, mantan Wakil Ketua DPRD Riau yang sempat maju menjadi calon Bupati Rokan Hilir dalam Pilkada 2019. Sementara terkait adanya kader yang mundur, Muzamil menyebut hal itu adalah hak tiap kader. Kami belum bisa menjelaskan, belum bisa klarifikasi, tapi kalau ada yang merasa tidak lagi mau bergabung dengan partai itu kan hak demokrasi, ucapnya. Musda ini untuk menghadapi pemilu 2024, perlu kita segera konsolidasi tingkat daerah. Musda Riau bukan yang pertama, seluruh Indonesia sudah lakukan Musda, ada 22 sudah, pungkas dia. Musyawarah Daerah Musda, DPD Partai Demokrat Provinsi Riau menuai polemik. Bahkan, Ketua DPD Demokrat Riau Asri Ausar memutuskan keluar dari Demokrat, karena menganggap jabatannya diambil paksa lewat Musda. Menanggapi hal tersebut, Ketua Partai Demokrat DPC Meranti, Provinsi Riau Muzamil yang mewakili 12 DPC se-Riau menyatakan, Musda Riau sudah sesuai aturan yang ada. Menanggapi dinamika Musda kelima Demokrat, saya dan kawan-kawan mewakili DPC Riau bahwa tidak terpilihnya Bapak Asri Ausar bukan karena dizalimi, kata Muzamil. Proses Musda Riau hari ini konstitusional dan sesuai aturan partai, ADART partai. Percepatan Musda itu kehendak seluruh pemilik suara, induk dia. Ketua DPC Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, sebagai juru bicara mewakili seluruh Ketua DPC Partai Demokrat se-Riau, menegaskan bahwa proses Musda 5 DPD Riau Partai Demokrat sudah berlangsung konstitusional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Nomor 2 Tahun 2021. Percepatan Musda itu merupakan kehendak seluruh pemilik suara. Bahkan dengan diundurnya hingga ketiga kalinya, kita meminta kepada DPP untuk segera melaksanakannya, kata Muzamil. Muzamil menegaskan dinamika yang terjadi dalam Musda 5 DPD Riau Partai Demokrat ini merupakan hal yang biasa. Ada yang kecewa, ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Semua itu manusiawi, lumrah dalam berpartai, tandas Muzamil. Menanggapi segelintir orang yang ingin keluar dari Partai Demokrat akibat dinamika tersebut, Muzamil menyebutnya hak demokrasi. Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menggarisbawahi pesan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tugas Agung Nugroho nanti adalah merangkul semua pihak, termasuk DPC dan kepengurusan sebelumnya, tegas Teuku Rifki. Itu PR Agung Nugroho, sebagai calon tunggal Ketua DPD terpilih, ujarnya. Dia juga menyampaikan ucapkan terima kasih kepada pengurus demisioner karena solidaritasnya selama ini. Kami hormati pemilik suara yang punya kedaulatan. Kepada Ketua SC dan OC baik dinamika maupun prokes sudah sukses gelar Musda, ujar Teuku. Teuku Rifki Harsha juga menyampaikan yang terpilih secara aklamasi diucapkan selamat. Tentu diharapkan bisa menjalani ini semuanya. Apa yang menjadi program kerja bagi Demokrat di Riau, ujarnya. Sejumlah kader Partai Demokrat di Riau membakar atribut partai, mulai dari bendera, baju, hingga jas. Aksi di depan kantor DPD Demokrat di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru ini, sebagai protes pelaksanaan musyawarah daerah Musda. Puluhan kader juga membakar kartu anggota Partai Demokrat. Aksi ini dilakukan secara bergantian dan disaksikan oleh Ketua DPD Demokrat Riau periode tahun 2017 sampai tahun 2022 Asri Ausar. Sejatinya, Asri selesai menjabat pada pertengahan tahun depan. Namun Musda dipercepat sehingga posisi Asri terdongkel dan digantikan oleh Agung Nugroho, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat Pekanbaru. Usai membakar atribut partai, Asri Ausar menyatakan mundur dari partai berlambang Mersi itu. Dia menyatakan Musda yang memilih Agung Nugroho sebagai ketua tidak sesuai dengan ADART partai.